officially. Jadi walaupun gak ada yang nanya skincare pagi aku apa, aku pengen ngasih tahu nih skincare pagi aku kayak gimana gitu ya. Jadi yang pertama setelah mandi gitu ya, kan masih ada sisa airnya. Itu bisa pakai serum asam hyaluronat. Nih. Dia itu kan punya kemampuan untuk mengikat air ya. Nah, jadi sisa-sisa air yang dari kita cuci muka tadi bisa diikat pakai asam hyaluronat. Dan itu bisa mengurangi penuaan. Terus yang kedua, serum vitamin C. Jadi kalau misalnya serum vitamin C ini, usahakan yang bentuknya levoascorbic acid. Karena dari hasil penelitian itu adalah bentuk yang paling mungkin diserap oleh kulit. Nah, pas lagi ngolesin, kalian tuh pijat-pijat ke atas gini sih kalau aku. Karena kan salah satu kulit yang mengendur itu karena tertarik gravitasi kan. Makanya kita bisa kayak bantu-bantu pijat ke atas kayak gini. Sekali lagi nih gak ada yang nanya, tapi aku ngasih informasi. Nah, untuk yang ketiga itu nggak bisa dibeli bebas karena aku ngeresepin sendiri. Kalau misalnya tadi yang asam hyaluronat sama vitamin C, kalian bisa beli itu apapun mereknya, sejauh kandungannya asam hyaluronat minimal 0,5%, dan kalau untuk vitamin C sih sekitar 10% ya biasanya sediaannya itu bisa. Nah, untuk yang ketiga ini aku ngeresepin sendiri kayak gitu. Nah, jadi memang nggak bisa dibeli di luar, harus konsultasi ke dokter nih untuk kayak gini. Nah, jadi bedanya skincare yang diresepin dokter sama yang dijual bebas itu ya pasti lebih ini ya, dosisnya bisa lebih tinggi dan disesuaikan. Nah, yang terakhir yang sudah dibilangin influencer se-Indonesia Raya itu ya, pakai sunscreen. Nah, aku biasanya sunscreennya itu pakai apa yang diskon gitu, apalagi yang beli 1.000 dapat 2, tambah 1.000 dapat 2. Nah, aku biasanya pakai itu sunscreennya. Gitu. Jadi sunscreen itu tuh menurut aku nggak usah yang mahal-mahal gimana ya, tapi yang dipakai terus kayak gitu, rutin. Kalau misalnya bisa diulang 2 jam sekali. Terus habis itu kalau pakai sunscreen atau pakai skincare apapun sebenarnya jangan pelit-pelit ya. Maksudnya memang kalau sunscreen itu harus banyak. Ya kira-kira seperti itulah teman-teman skincare pagi saya, walaupun gak ada yang nanya. Oh iya, baru banget nih aku coba jawabin pertanyaan dari DM kemarin ya. Nah, jadi kalau misalnya aku biasanya pakai sunscreen itu pagi sebelum berangkat, terus habis sholat zuhur. Ya habis sholat itu kan nggak pakai facial wash apa-apa ya, jadi habis wudhu gitu biasanya reapply lagi kayak gitu. Untuk sabun sebenarnya nggak terlalu banyak kriteria ya, jadi apa yang ada aja kayak gitu. Misalnya dikasih ya itu yang dipakai kayak gitu. Nah, terus habis itu yang penting adalah treatment after cuci mukanya, langsung pakai pelembab minimal kayak gitu. Karena tipe aku tipe kulit yang kering dan kita cuci muka itu bikin muka jadi kering kan. Nah, jadi yang penting itu after cuci mukanya langsung pakai pelembab minimal. Nah, inilah pentingnya konsultasi ke dokter kulit. Jadi nggak semua turun vitamin A itu sebenarnya fotosensitif gitu, kalau misalnya menurut teorinya. Tapi dokter akan mengakses dulu kira-kira kayak gimana nih, orang ini aman nggak kira-kira untuk pakai derivat vitamin A pada pagi hari kayak gitu. Ya otomatis dengan treatment khusus. Makanya kalau misalnya emang kalian menghendaki gitu ya, skincare yang memang targeted gitu, sesuai dengan muka kalian, sesuai dengan target kalian mau bikin kulitnya seperti apa kayak gitu, konsullah ke ahlinya. Pakai sunscreen yang berkepanjangan itu berakibat awet muda, karena
Pokoknya banyak lah ya, kayaknya berapa persen gitu, mungkin sekitar di atas 70% penuaan itu diakibatkan oleh pengaruh dari sinar UV. Jadi kalau misalnya kalian pakai sunscreen yang berkepanjangan, kalian akan awet muda. Nah, untuk bahan-bahan yang bisa mencerahkan, di sini aku bilang mencerahkan karena apa ya? Karena prosesnya cukup lama nih, jadi mungkin kayak nggak sehari 2 hari gitu ya. Buat kalian yang mental instan gitu ya nggak bisa, kan harus sabar nih kalau pakai ini. Jadi bisa pakai vitamin C, terus habis itu bisa pakai asam tranexamat, bisa pakai kojic acid, alpha arbutin, licorice, dan macam-macam. Nah, tapi ini perlu diketahui ya bahwa ini hanya menyamarkan gitu. Kalau misalnya kalian maunya yang simsalabim hilang sama sekali gitu ya, susah. Nah, ini mantap karena hamba adalah model diskon. Jadi kalau misalnya beli barang-barang yang diskon gitu ya, lebih murah, rasanya lebih puas. Dan sunscreen itu kan harus di-apply terus ya, mungkin sehari bisa 3 kali, 4 kali atau lebih. Nah, jadi kalau misalnya kalian beli sunscreen yang mahal gitu ya, tapi cuman bisa beli 1 kali, ya sama aja. Jadi yang penting itu bisa dipakai selama-lamanya, dan kalian itu apply-nya kalau misalnya bisa itu lebih sering lebih bagus. 2 jam sekali lebih bagus, tapi seenggaknya di retouch lah dalam 1 hari kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang murah itu bukan berarti jelek. Kalau misalnya udah ada tulisannya SPF sekian, itu berarti sudah diuji lab kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu berkecil hati, bukan karena skincare-nya murah-murah gitu ya. Pokoknya yang penting kalau sunscreen mah yang penting di retouch terus. Nah, jadi menurut aku itu pakemnya itu nggak ada ya. Apakah harus pakai toner atau harus serum dulu atau apa. Jadi sebenarnya bentuk-bentuk seperti itu kan hanya metode delivery aja ya. Cara kita memberikan bahan aktif ke kulit kita. Nah, kalian bisa bayangkan nih kalau misalnya dalam bentuk krim semua ya, raimu atau mukamu itu kayak didempul mbak, tebel banget kayak gitu. Makanya dikasih bentuk essence, bentuk serum, itu gunanya untuk biar nggak terlalu tebal di kulit, nggak kayak didempul kayak gitu. Nah, tapi menurut aku itu tuh yang less is more ya kalau skincare itu. Jadi intinya apa yang pengen kalian masukin ke dalam kulit kalian, dan kalian cocokkan dengan metode deliverynya tadi. Bisa serum, bisa apalah segala macam itu. Yang penting kulitnya nggak berontak aja, nggak beruntusan, nggak merah, nggak perih. Nah, terus sekarang tuh kesalahannya ya, atau pitfall itu apa ya? Ya pokoknya kesalahan utama gitu sekarang itu orang-orang pengen masukin semuanya ke kulitnya. Oh, karena ada bahan centella pengen dimasukin, ada bahan ini dimasukin, itu pengen dimasukin semuanya ya. Lama-lama kulitnya jenuh kayak gitu, dan ya berakibat sama mungkin jerawat-jerawat, beruntusan gitu. Nah, jadi kalau misalnya emang kalian ya, kalau saran ya, kalau misalnya memang pengen masukin antioksidan gitu ya, masukinlah satu jenis gitu, nggak usah semuanya dimasukin kayak gitu. Terus habis itu nanti bulan depan kalau misalnya emang mau ganti ya, ganti trial and error satu-satu kayak gitu, biar ketahuan kira-kira mana yang nggak cocok kayak gitu. Ojo kabeh mbok tumplek neneng raimu mbak,